Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas saya, yaitu tugas analisis jarak waktu. Perkenalkan, nama saya Resi Sambaru dengan NIM 18101030141, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado, dengan dosen pengampu Fernando Pongo SSI MSI tahun 2020. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penelitian tentang penerapan model ARIMA dalam memprediksi jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah kepolisian Resort Kota atau Polresta Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, saya akan membahas tentang data jumlah kejadian tindak kriminalitas. Pada tabel 1 merupakan data jumlah tindak kriminalitas di wilayah Polresta Manado bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016 sebanyak 70 data. Jadi data kriminalitas di wilayah Polresta Manado dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, plot data jumlah kejadian tindak kriminalitas dapat dilihat pada time series plot pada gambar 2. Jadi pada gambar 2 ini merupakan plot data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016. Berdasarkan plot pada gambar 2 menunjukkan jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 dimulai 482 kejadian, kemudian mengalami kenaikan pada bulan Februari dan Maret, kemudian perlahan turun pada bulan April ke bulan Mei menjadi 469 kejadian, naik turun sampai akhir tahun 2010 yaitu pada bulan Desember sebanyak 486 kejadian. Pada bulan Desember 2010 merupakan jumlah kejadian terbanyak, yakni 537 kejadian. Kemudian mengalami penurunan secara drastis pada bulan November 2012 sebanyak 105 kejadian. Kemudian naik lagi pada bulan April 2013 sebanyak 310 kejadian. Selanjutnya perlahan turun sampai bulan Mei 2016. Dari gambar 2 di atas terlihat data menunjukkan pola tren atau berubah-ubah. Oleh karena itu dapat dikatakan data tidak stasioner. Kejadian tindak kriminalitas. Data yang tidak stasioner perlu dilakukan differencing agar data menjadi data yang bersifat stasioner. Untuk melihat kestasioneran data dapat dilihat melalui pengidentifikasi nilai koefisien fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF. Selain digunakan untuk melihat kestasioneran data, ACF dan PACF juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik data dan plot data. Pada gambar 3 ini merupakan fungsi autokorelasi data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016. Sedangkan pada gambar 4 ini merupakan PACF atau fungsi autokorelasi parsial data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016. Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa perilaku fungsi autokorelasi atau ACF dari lag 1 dan lag 2 secara perlahan mengecil mendekati 0. Sedangkan pada gambar 4 terlihat perilaku fungsi autokorelasi parsial atau PACF mendekati 0 setelah lag pertama. Kedua hal ini mengidentifikasikan bahwa data tersebut tidak bersifat stasioner, sedangkan analisis ARIMA dibutuhkan data yang bersifat stasioner. Maka dari itu perlu dilakukan proses selisih atau differencing. Proses selisih atau differencing yaitu mengurangi nilai data pada suatu periode dengan nilai data pada periode sebelumnya. Dengan melakukan proses selisih satu kali terhadap data, jumlah kejadian tindak kriminalitas menghasilkan plot time series yang dituangkan pada gambar 5. Pada gambar 5 merupakan plot data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016.
Selanjutnya yaitu mengidentifikasi model dan penentuan parameter. Jadi pada gambar 5 di atas data tidak stasioner. Namun selanjutnya pada gambar 6 terlihat bahwa data sudah stasioner. Pengidentifikasian data telah stasioner dapat dilihat juga dalam grafik fungsi autokorelasi ACF dan fungsi autokorelasi parsial PACF yang dituangkan pada gambar 6 dan gambar 7 sebagai berikut. Jadi pada gambar ini merupakan fungsi autokorelasi data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016 dengan selisih orde 1. Sedangkan pada gambar 7 di bawah ini di slide ini merupakan fungsi autokorelasi parsial data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2016 dengan selisih orde 1. Pada gambar 6 terlihat bahwa koefisien ACF menurun secara eksponensial menuju 0. Hal serupa juga ditunjukkan oleh koefisien dari PACF setelah bertambah mengindikasi bahwa data telah disimpan dengan menggunakan software statistika. Hasil identifikasi dari gambar 6 dan gambar 7 menghasilkan kemungkinan prediksi yang dituangkan pada tabel 1. Nah, pada tabel 2 ini merupakan nilai mean square error atau MSE dari model ARIMA jumlah kejadian tindak kriminalitas. Jadi model yang tabel 2 terdapat model dengan proses diferensiasi kali yang akan digunakan untuk memprediksi jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah Polresta Manado. Penyelesaian parameter digunakan data bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 untuk menentukan model ARIMA. Dalam memilih model ARIMA terbaik dilihat dari koefisien moving average kurang dari 1 dan model dengan nilai dari MSE yang paling kecil. Maka model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model ARIMA 110 dengan nilai mean square error 1642. Model ARIMA 110 dengan parameter P sama dengan 1, D sama dengan 1, Q sama dengan 1 adalah model yang akan digunakan dalam memprediksi jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah Polresta Manado. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan ARIMA 110 pada data jumlah kejadian tindak kriminalitas. Berdasarkan hasil penaksiran parameter diperoleh model ARIMA 110 dengan koefisien AR1 sama dengan min 0,4001 dan konstanta sama dengan min 8,088. Dibuat persamaan untuk model ARIMA 110 menjadi sebagai berikut. Jadi persamaan dari ARIMA 110 dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Yang kelima yaitu prediksi data jumlah kejadian tindak kriminalitas periode 3 bulan. Langkah terakhir dalam analisis time series adalah prediksi atau prediction. Dalam penelitian ini akan diprediksi untuk periode bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. Hasil prediksi dengan menggunakan model ARIMA 110 untuk jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah Polresta Kota Manado dituangkan dalam tabel 3. Jadi pada tabel 3 ini merupakan validasi data jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah Polresta Manado dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016. Kemudian tabel 4 ini merupakan hasil prediksi jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah Polresta Manado periode bulan Juni 2016 sampai bulan Agustus 2016. Jadi hasil prediksi untuk jumlah kejadian tindak kriminalitas di wilayah Polresta Manado dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. Pada bulan Juni 2016 hingga 99 kejadian, kemudian perlahan turun sampai bulan Agustus 2016 hingga 87 kejadian. Jadi demikianlah penjelasan saya penelitian tentang penerapan model ARIMA dalam memprediksi jumlah kejadian
tindak kriminalitas di wilayah Kepolisian Resort Kota Manado atau Portesta Provinsi Sulawesi Utara. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.